Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan tidak berubah, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus kita tetap berkuasa 2000 tahun lalu, hari ini, dan seterusnya selama-lamanya. Dia tetap berkuasa. Dia berkuasa di langit dan di bumi. Puji Tuhan, saudaraku. Amsal 11 mengatakan dalam ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Benar, saudaraku, di saat penghakiman terakhir, harta tidak berguna. Tidak ada gunanya banyak harta, kekayaan, emas perak, banyak uang, itu tidak ada gunanya. Sebab Tuhan akan menghakimi hidup kita, menghakimi perbuatan kita. Bagaimana kehidupan kita ketika kita ada di bumi? Bagaimana kehidupan kita? Apakah itu berkenan kepada Allah? Apa yang kita lakukan? Semua harus kita pertanggungjawabkan. Dalam Wahyu 20 ayat 11, saudaraku, di sana tentang penghakiman terakhir, yaitu Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara, Tuhan akan menghakimi manusia. Pada hari penghakiman, pada hari kemurkaan, semua harus hadir, semua harus tampil. Tuhan akan menghakimi, baik besar, kecil, kaya, miskin, semuanya. Semua bangsa, baik ras, kulit putih, hitam, dihakimi oleh Tuhan. Dihakimi oleh Tuhan. Apapun agamanya, dihakimi oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran itu membebaskan dia. Kebenaran itu membebaskan seseorang dari maut, saudara. Kalau seseorang itu telah ditetapkan Allah bahwa dia benar, artinya dibenarkan Allah, sudah pasti maut tidak akan menyentuhnya. Dia pasti tidak akan mengalami maut, artinya dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Dia akan masuk surga, saudaraku. Jadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan adalah orang yang percaya kepadanya. Abraham dibenarkan karena percayanya. Kita dibenarkan karena kita percaya Yesus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, anak Allah yang menjadi manusia, menebus dosa manusia. Ketika kita percaya kepada karya Allah ini, kita dibenarkan. Ketika status kita benar, maka hukum tidak bisa lagi menyentuh kita. Dakwaan itu tidak bisa lagi. Sebab kita telah dibenarkan. Dan dosa kita itu telah ditebus. Karena kita percaya kepada Yesus, percaya kepada apa yang dilakukannya, percaya kepada apa yang dikatakannya, maka kita dibenarkan. Kita tidak lagi dicengkeram oleh dosa. Kita tidak lagi ada di bawah naungan maut, di dalam naungan penghukuman, tidak. Tetapi kita telah dilepaskan dari maut itu. Ya, Roma 8 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa penghukuman tidak ada lagi bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, sebab Roh Kudus telah membebaskan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Telah dibebaskan karena kita telah dibenarkan di dalam iman kita kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, karena kasih karunia kita dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan kita, tetapi pemberian Allah. Kita dibenarkan, kita diselamatkan karena iman. Dan keselamatan itu adalah kasih karunia Allah.
Jadi saudaraku, kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Harta kita, kecantikan kita, nama baik, ketenaran, mungkin banyak teman kita, banyak hal yang mungkin seakan-akan itu menjadi jaminan bagi kita, yang menolong kita, menjaga, melindungi kita, sebab ada orang juga dalam hidupnya dia dikawal oleh beberapa orang, ya. Atau mungkin relasinya itu orang-orang besar, ya, orang-orang hebat, orang-orang kaya. Tetapi dia akan gagal ketika dia bergantung kepada hal itu, dia akan gagal. Ya. Tempat teraman untuk kita aman adalah di dalam Tuhan. Kalau kita mempercayakan hidup kita terhadap ketenaran, kekayaan, kita akan gagal. Kita akan hancur. Sebab apa? Setan itu akan mencobai kita. Ketika kita percaya kepada harta kita, ketika harta itu disentuh, dijamah oleh iblis, maka banyak yang tidak bertahan. Ya. Ketika kita percaya kepada mungkin nama baik, mungkin ketenaran kita, mungkin kemampuan talenta kita, ketika iblis menyentuh itu, banyak orang tidak bertahan. Menyentuh dalam arti dicobai. Artinya contoh, kemampuan dia bernyanyi tidak bisa lagi sebab terjadi kecelakaan. Ya. Teman-temannya yang terkenal, mungkin orang-orang besar, orang-orang hebat, itu sudah tidak ada lagi. Tidak bisa bertahan untuk menjaga, melindunginya, membackinginya, tidak bisa lagi. Kekayaannya tidak bisa untuk diharapkan. Ketika iblis datang, mungkin terjadi kebangkrutan. Banyak orang tidak bisa bertahan. Scott Young, miliarder Rusia, dia mati dengan loncat dari lantai 4. Scott Young, miliarder Rusia. Karena apa? Dia terlilit hutang, masalah keuangan. Dia bercerai dengan istrinya dan istrinya menuntut harta gonogini. Dia tidak sanggup menanggungnya. Harta kekayaannya itu tidak bisa menyelamatkan dia. Akhirnya dia mati bunuh diri. Adolf Merkel, seorang jutawan, miliarder bahkan, miliarder dari Jerman, dia menabrakkan dirinya ke kereta api. Juga masalah keuangan, terlilit hutang, bangkrut. Dia tidak sanggup menerima kenyataan itu. Dan kemudian Jesse Livermore, miliarder Amerika, bangkrut dan dia menembak kepalanya. Mereka ini orang-orang kaya, bahkan terkaya di negaranya. Tetapi mereka tidak sanggup mempertahankan jiwanya, tidak sanggup menyelamatkan jiwanya. Uang itu tidak sanggup menyelamatkan jiwanya. Karena apa? Dia mempercayakan hidupnya kepada harta itu. Mempercayakan hidupnya mungkin dengan kepintarannya, kecerdasannya. Ketika sesuatu terjadi, dia tidak bisa bertahan, dia gagal. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, iblis tidak bisa menyentuh Allah. Kalau kita bersandar kepada barang, kepada uang, kepada relasi, teman-teman, iblis bisa menyentuh mereka, menghancurkan mereka. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, iblis tidak bisa menyentuh Tuhan. Iblis tidak sanggup menghancurkan Tuhan. Makanya tempat paling aman adalah di dalam Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, supaya jiwa kita aman, supaya roh kita diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Dengan kita percaya kepada Tuhan, itu adalah suatu kebenaran. Puji Tuhan saudaraku, jangan andalkan kekuatan Anda, jangan andalkan harta Anda, jangan andalkan teman, kolega, relasi, nama baik, ketenaran. Jangan andalkan. Jangan andalkan bahkan pikiran Anda, tapi andalkanlah Tuhan.
Ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan, posisi kita ada dalam keadaan aman. Posisi kita aman. Kita aman di dalam Tuhan. Dan ketika terjadi hari kemurkaan, hari penghakiman, kita ada di pihak Tuhan. Kita aman. Kita tidak akan mengalami penghukuman, tetapi kita akan dibenarkan dan diselamatkan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan selamanya. Puji Tuhan saudaraku. Satu hal yang ingin saya sampaikan, Matius 6 ayat 15. Kita sebagai orang percaya juga hati-hati, sebab hati kita ini sangat rentan untuk sakit hati dan tidak mengampuni. Matius 6 ayat 15 mengatakan kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Sekalipun kita orang Kristen, yang mungkin orang percaya. Seharusnya kalau kita orang percaya, kita lakukan apa kata Tuhan. Ampuni supaya kamu diampuni. Matius 6 ayat 15. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Supaya apa? Kita dalam status benar di hadapan Allah. Kita lakukan firman-Nya. Barang siapa mungkin saudara yang masih sakit hati, dendam, ampuni mereka. Minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Supaya kita memiliki status yang aman di hadapan Tuhan. Kita dipandang, dilihat sebagai orang yang dibenarkan. Dan kebenaran itu akan menyelamatkan kita dari maut. Tuhan Yesus memberkati.